Pada kesempatan kali ini aku bakal eh, mengajari kalian tentang bahasa Indonesia gitu ya. Oke, jadi sebelum kita mulai kelas kita pada hari ini, teman-teman, kita awali dalam doa menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Oke, teman-teman, tidak ada kata cukup dalam doa. Oke, siap. Kita langsung mulai aja ya, teman-teman. Aku izin pindah device dulu. Eh, so aku kedengaran jelas ya, teman-teman ya. Kedengaran, Kak. Oke, terima kasih, Kak. Oke. Nah, sausnya sudah terlihat presentasinya. Oke, sip. Selamat datang teman-teman sekalian di Badan Bahasa Indonesia pertemuan pertama ya hari ini ya. Dan hari ini aku kebetulan megang dua kelas ya. Oke, oke. Bahasa Indonesia pertemuan pertama. Nah, sebelum karena ini pertemuan pertama ya teman-teman ya. Kenalin, nama aku Dian dan saat ini aku menempuh pendidikan di jurusan kedokteran ya. Kalau di kedokteran angkatan 2025 Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, tempatnya di Serang ya teman-teman. Dan di sini aku taruh foto apapun ya supaya nggak kelihatan kosong aja gitu. Nah, di sini teman-teman kalau misalnya ada yang mau menghubungi aku bisa lewat IG ya. Kalau misalnya mau follow follow aja, nanti aku follow back atau lewat nomor telepon aku. Jadi mau nanya apapun boleh teman-teman. Kalau mau nanya tentang kedokteran juga boleh, tentang univ yang Universitas Sultan Ageng Tirtayasa juga boleh. Oke. Jadi salam kenal buat teman-teman semua. Dan aku ke depannya juga bareng tutor yang lain akan membimbing kalian dalam eh, pelajaran bahasa Indonesia ini. Oke, jadi karena ini pertemuan pertama juga ya teman-teman, aku juga bakal jelasin tentang subtes apa yang mencakup mata pelajaran bahasa Indonesia ya, gitu. Nah, subtes yang pertama itu pengetahuan dan pemahaman umum atau PPU. Nah, di PPU ini teman-teman jumlah soalnya itu nanti ada 20 soal, sedangkan waktu pengerjaan itu 15 menit, sehingga rata-rata pengerjaan per soalnya itu 45 detik. eh Berbeda dengan PPM ya, pemahaman bacaan dan menulis, yaitu jumlah soalnya 20 soal, waktu pengerjaannya 25 menit, dan kata-kata pengerjaannya itu 1 menit 15 detik. Terus yang terakhir ada literasi bahasa Indonesia atau LBI. Nah, jumlah soalnya itu 30 soal, waktu pengerjaannya itu 42,5 menit, dan kata-kata pengerjaannya itu 1 menit 25 detik. Gitu. Nah, kalau misalnya teman lihat kata-katanya itu, kalian harus mengerjakan persoalannya itu nggak lebih dari 1,5 menit teman-teman. Jadi kalian eh, sama pembelajaran selain memahami materinya, kalian juga harus eh, memahami suatu soal itu dengan cepat, gitu ya, supaya kalian tidak termakan oleh waktu. Kalau misalnya kalian lihat nih, semuanya sebentar banget waktu pekerjaannya, gitu. Sedangkan subtesnya juga nggak cuma ini doang, ada banyak, gitu. Jadi pas latihan, pastinya aku bakal tekanin juga masalah waktu gitu, dan pastinya bertahap teman-teman. Pasti aku kasih 2 menit dulu deh per soal gitu, nanti lama-lama makin makin terus nggak. Biasanya kata baku itu uh, dipakai saat acara formal ataupun yang sifatnya memang khusus gitu ya, contohnya kayak rapat-rapat tertentu gitu yang memang formal dan harus sopan.
Itu ya. Sedangkan kata tidak baku itu yang menyimpang dari peraturan. Itu penetapan dari KBBI dan juga IED. Tapi bukan berarti kalian nggak boleh pakai ini. Boleh aja kan pakai. Tapi perlu diingat, yaitu biasanya itu dipakai secara informal. Gitu. Ya. Nah, teman-teman di sini boleh pakai situs yang aku saranin, yaitu di KBBI ya. Yang sini nah contohnya kayak ini nih. Kata baku, contoh kayak apotek. Sedangkan kata di bakunya itu adalah apotek. Gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi kita lanjut ke latihan soalnya nih teman-teman. Ada yang berani nggak ini kata pertama ini? Apa? Sebelum aku tunjuk. Fase itu mereka udah baku atau belum? Boleh jawab lewat kolom chat atau on mic. Oke, nanti tak benar. Fase itu yang benar, yang baku adalah frasa. Ya, fase itu nggak baku. Oke, benar. Betul. Oke, selanjutnya. Hafal. Apakah sudah baku atau perlu diperbaiki kata-katanya? Oke, baku. Ada lagi nggak pendapat lain? Oke, benar ya. Hafal itu sudah baku. Lanjut. Resiko. Resiko udah baku atau belum, teman-teman? Oke, oke, oke. Ini aku lihat benar ya, teman-teman ya. Resiko. Jadi resiko ini nggak baku. Yang benar itu harusnya risiko. Nah, selanjutnya. Merubah. Benar nggak, teman-teman? Oke, ini teman-teman kayaknya belum paham ya di bagian sini ya. Tapi nggak apa-apa. Jadi ini itu masih belum baku ya, teman-teman ya. Yang benar itu mengubah. Gitu. Kenapa? Karena nanti mungkin kalian bakal pelajari lebih lanjut di imbuhan ya. Kalau misalnya pakai R, justru itu eh salah teman-teman. Karena di kata ubah sendiri itu nggak ada kata R, nggak ada huruf R gitu ya. Nah lanjut, bis tadi udah ada yang jawab sih ya, bus. Oke benar. Lanjut, selanjutnya elit udah baku atau belum teman-teman? Oke, ada yang bilang elit tanpa pakai E, ada yang bilang udah baku. Oke, jawaban yang benar itu udah baku ya teman-teman ya, gitu. Justru elit yang nggak pakai E ya, itu nggak baku. Yang benar itu yang elit pakai E gitu ya, elit. Nah, selanjutnya teman-teman, hibau. Udah baku belum? Ya, ada yang bilang sudah baku, ada yang bilang sudah baku. Oke, kalau misalnya enggak, Hasri Ainun. Harusnya apa nih? Oke, ada yang udah jawab sih. Harusnya apa? Kalau misalnya enggak baku. Oke. Kalau misalnya kata kayak gini teman-teman ya, nggak usah ditambahkan eh, apa namanya imbuhan teman-teman. Cukup kata yang benar itu apa. Nah,
Di sini yang benar tuh Nabila, teman-teman. Ya, jawabannya benar, imbau, nggak pakai H, gitu. Jadi kata yang baku itu nggak pakai H, imbau, gitu ya. Oke, selanjutnya teman-teman, respon. Respon udah baku belum, teman-teman? Oke, ada yang bilang udah baku, ada yang bilang seharusnya bukan itu. Misalnya respons, pakai respons. Ya, jawaban yang benar adalah respons. Ambil benar. Oke, good job. Tapi nggak apa-apa, teman-teman. Yang masih salah, kita coba belajar lagi. Nah, selanjutnya, teman-teman, nafas. Nafas sudah baku atau belum? Oke, dia bilang udah baku. Oke, oke, oke. Oke, berapa ada yang benar ya, teman-teman ya? Jawaban yang benar adalah napas. Gitu. Dan yang terakhir, detil. Detil atau detil udah benar atau belum, teman-teman? Oke, 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 oke. Oke, benar ya. Nah, terus kalau misalnya dilihat dari seluruh kata ini, Kak, gimana sih caranya supaya aku kayak bisa menjawab eh, bisa menjawab lah tentang materi-materi ini gitu. Nah, kalau misalnya materi ini teman-teman, aku saranin teman-teman itu memperkaya bahasa Indonesia, kata-kata di dalam bahasa Indonesia teman-teman ya. Karena bahasa Indonesia itu banyak banget kata-katanya. Nah, saran aku tadi kalian cek situs ini nih yang aku saranin. Ya aku nggak pakai sponsor ini resmi dari kementeriannya. Nah, ini teman-teman bisa pakai websitenya, tapi nanti bakal aku tunjukin juga cara pemakaiannya gimana. Itu ya teman-teman ya. Oke, lanjut. Ada yang mau ditanya nggak terkait materi ini teman-teman? Kata baku dan tidak baku. Sebelum kita beralih ke materi berikutnya. Aku kan mau nanya boleh? Boleh, boleh Kak. Tadi aku lihat di slide sebelumnya itu yang baku dan nggak baku. Nah itu kan ada Hmm. yang kita ditambahkan me awalannya, terus yang mengimbau itu nggak nggak ada me-nya. Itu imbau aja itu gimana ya Kak? Aku kurang paham di situ. Oke, gini teman-teman. Nah, gini. Kan kalau ini kan memang ada imbuhannya. Tadi yang kamu maksud itu Hasria Inon ya. Itu namanya imbuhan, ya kan? Ada me-nya. Makanya jawabannya juga ada me-nya. Ada imbuhannya. Nah, sedangkan ini ada imbuhannya nggak Ainon? Oh, Hasria Nggak ada Inon. Kak. Nah, makanya jawabannya nggak ada imbuhannya gitu. Jadi kamu mengikuti soalnya gitu. Apakah soalnya itu dia itu ada eh maaf bentar, bentar. Apakah soal tersebut dia itu emang ada eh, imbuhannya atau nggak ada gitu. Jadi mengikuti ya. Paham ya? Oh iya oke. Paham Kak. Makasih ya Kak. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau ditanyakan, teman-teman? Oke, aku anggap nggak ada yang mau bertanya ya. Kita lanjut. Oke, selanjutnya itu ada materi semantik atau tatanan makna. Nah, jadi apa itu semantik atau tatanan makna? Jadi kalau misalnya kalian di bahasa Inggris itu dia itu namanya grammar ya, teman-teman. Jadi em, kalau di bahasa Indonesia itu namanya semantik atau tata makna gitu ya. Atau tata bahasa lah gitu. Nah, di sini teman-teman aku cuma mau bilang aja kalau misalnya kalian nggak perlu menghafal kayak menghafal kayak makna leksikal itu artinya ini. Makna gramatikal itu artinya ini. Kalian cukup memahami aja
gitu ya. Si mau sholat juga. Oke, nggak apa-apa. Silakan. Teman-teman mau yang kalau misalnya mau ibadah juga dipersilakan ya. Oke, kita lanjut. Di sini teman-teman ada berapa eh, materi ya yang nggak perlu kalian telan mentah-mentah semua gitu. Cukup kalian ketahui aja atau nice to know. Oke. Nah, karena buat UTBK kalian nggak bakal ada soal yang menanyakan kayak apa itu arti makna lesikal gitu. Yang penting teman-teman di sini paham aja dulu gitu. Kecuali teman-teman nanti di kuliah memang mengambil sastra bahasa Indonesia gitu. Oke. Nah, jadi pertama itu ada makna lesikal yang bisa makna yang bisa diartikan secara harfiah atau sebenarnya gitu. Nah, misal nih aku sedang belajar. Nah, belajar itu kan artinya berusaha untuk memperoleh kepandaian atau ilmu gitu. Jadi dia ini memakai makna yang sebenarnya gitu ya. Nah, selanjutnya Andi sedang makan bakso. Nah, makan itu artinya memasukkan sesuatu ke dalam mulut, kemudian mengunyahnya dan menelannya. Ini kalau berdasarkan KBBI ya teman-teman ya. Gitu. Nah, kalau di UTP kata teman-teman ditekaninnya itu makna perkataannya gitu. Jadi teman-teman harus seperti yang aku bilang tadi memperkaya kata-kata dalam bahasa Indonesia, itu ya. Oke, kita lanjut. Makna gramatikal. Yang ini bergantung pada struktur atau imbuhannya, gitu ya. Nah, di sini ada yang awalnya ter. Nah, di sini aku nggak memasukkan semuanya ya teman-teman ya. Atau ini ada materi sendiri namanya imbuhan yang akan diberikan minggu depan ya kalau nggak salah ya. Itu jadi aku nggak kasih semuanya, tapi berapa aja gitu ya. Nah di sini juga kalian sama memahami aja, cukup memahami aja karena kalian juga pada dasarnya emang udah tahu kan arti katanya apa. Cuman kalian kurang itu di bagaimana kalian menjelaskannya aja gitu ya kan. Nah jadi di sini eh, ada berapa makna kalau misalnya imbuhannya itu awalnya pakai ter gitu ya, bisa paling bermakna paling contohnya tercantik. Nah kalau penyantik kan artinya kan paling cantik gitu ya kan. Nah terus bisa aja bermakna sudah di atau dapat di, contohnya kayak tertutup tuh, artinya kan sudah ditutup gitu. Selanjutnya ada tidak sengaja, saya terbawa tertidur. Khusus tertidur ini teman-teman tergantung konteksnya, bisa aja dia itu bermakna tiba-tiba atau bermakna tidak sengaja tergantung dari konteksnya gitu ya. Misal nih uh, aku tadi pagi uh, tertidur sehingga aku telat masuk sekolah. Nah tertidur itu kan dalam konteks kalimat yang tadi aku sebutin itu kan artinya kan dia nggak sengaja gitu. Nah kalau misalnya bermakna tiba-tiba bisa aja kayak gini nih kalimatnya. Aku aku keluar dari kamar, tetapi setelah aku kembali ke kamar dia tiba-tiba tertidur lelap. Nah, itu konteksnya bermakna tiba-tiba. Gitu ya, teman-teman ya. Nah, terus selanjutnya ada bermakna hasil dari sebuah tindakan. Contohnya tercemar, tersebar, terjangkit, tertular. Terus yang terakhir ada bermakna menyatakan sesuatu yang di bla bla bla. Misalnya nih, termakan, terdakwa, terlempar, gitu ya. Selanjutnya ada pe, lawan pe, misalnya kayak bermakna profesi atau pekerjaan. Contohnya, pelajar, pengajar, pelari. Terus ada juga bermakna pelaku atas suatu tindakan. Contoh kayak pembeli dan pembunuh. Nah, aku pengen nanya teman-teman, bedanya pelaku sama profesi itu apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang tahu nggak teman-teman?
Oke, buat profesi teman-teman. Oke, aku jelasin ya. Kalau profesi, itu eh, merupakan bagian dari pekerjaan teman-teman. Lah, tapi kan pembeli, contohnya kayak pembeli sama pembeli itu bukan yang pekerjaan Kak. Dia itu bukan lebih ke pekerjaan teman-teman, tapi dia itu lebih ke eh, pelaku itu artinya dia itu eh, role-nya teman-teman, ya peran gitu. Jadi misal nih teman-teman pembunuh, nah dia ini bukan masuk ke profesi teman-teman, tapi dia itu masuk ke peran gitu. Makanya kalau misalnya ditanya, eh kalau misalnya ditanya dia itu perannya apa, dia itu perannya pembunuh. Misalnya kalau di drama gitu, bukan dia itu profesinya apa, dia profesi pembunuh, nggak mungkin kan gitu. Nah gitu ya teman-teman ya. Nah lanjut, bermakna sifat. Nah sifat tuh pakai kata sifat ya, otomatis ya. Jadi misalnya penyabar, pemalas, pemarah, terus bermakna alat, misalnya penggaris, pengikat, pengait, dan yang terakhir membantu kata kerja di perbuatan, permainan, gitu ya. Oke, lanjut awalan se. Nah, bahwa sebuah bilangan bisa 100 atau 1000 ya. Bermakna seluruh atau semua. Misalnya ini sekampung, sekantor, bermakna melakukan bersama-sama, seangkatan, seperjuangan, senasib. Terus bermakna satu atau tunggal, seekor, seperti seekor atau sebuah. Nah, bermakna sama dengan atau setara. Misalnya nih setinggi, seluas. Dan yang terakhir, bermakna menyatakan waktu. Seperti sesudah, sebelum. Gitu ya. Nah, ini ada nih yang terakhir nih. Sama awalan ke, bermakna tingkatan. Tingkatan yang dimaksud itu berupa angka, teman-teman. Kedua, tiga, keempat, dan seterusnya. Nah, lanjut. Awalan ke. Nah, di sini ada yang pertama itu ada bermakna menjadi, berpisah. Contohnya, bermakna memiliki. Contohnya berteman, berpagar, berpagar. Nah, selanjutnya ada bermakna dalam keadaan atau kondisi. Seperti berduka, berbahagia, bersedih. Gitu ya teman-teman ya. Nah, selanjutnya bermakna jumlah. Seperti berdua, bertiga, dan seterusnya. Lalu ada yang terakhir bermakna mengeluarkan. Seperti berbau. Gitu ya. Nah, di sini selanjutnya ada akhiran ya. Teman-teman, tadi kan awalan ya. Berarti akhiran itu otomatis dia itu imbuhannya itu ada di akhir. Gitu ya. Nah, contohnya kayak membentuk kata kerja. Seperti bersihkan, bacakan, dan ini bermakna menjadi, tuntaskan, terus ini kurang koma ya teman-teman, ramaikan. Koma yang terakhir bermakna melakukan atau yang lemparkan, ambilkan, gitu ya. Lalu selanjutnya ada akhirannya, kata ganti itu dia tuh bisa kata ganti teman. Kata ganti itu maksudnya itu merujuk, jadi dia itu sebagai perujukan teman-teman. Contohnya kayak aku mengambil bolanya. Nah, nyainya ini berfungsi sebagai perujuk. Perujuk siapa? Perujuk yang memiliki bola, yang punya bolanya gitu. Itu namanya kata ganti, teman-teman. Nah, terus bisa juga menyatakan kondisi atau keadaan gitu. Oke, selanjutnya. Nah, tadi kan makna gramatikal ya, teman-teman. Selanjutnya itu ada berdasarkan ada atau tidaknya makna tambahan. Yang pertama itu ada makna denotasi atau makna sebenarnya. Nah, ini sama aja kayak yang tadi ya, teman-teman ya. Sama aja kayak makna lesikal. Kurang lebih sama gitu ya. Dan yang terakhir itu ada makna konotasi atau makna kiasan gitu ya. Nah, contohnya teman-teman, kalau misalnya kalian pakai makna kata malaikat secara denotasi,
itu artinya makhluk Allah yang taat. Nah, tapi kalau misalnya secara konotasi bisa aja berarti orang yang baik atau pelindung gitu ya. Jadi paham ya teman-teman ya. Apa itu makna denotasi dan konotasi. Sejauh ini ada yang mau ditambahin nggak? Ada yang mau ditanyain nggak? Dari makna leksikal sampai makna berdasarkan makna tambahannya. Oke, sejauh ini tidak ada ya. Kayak izin tanya. Itu makna se, berarti awalnya harus se ya. Baik, kayak ini ya maksudnya. Kayak izin tanya itu makna se, berarti awalnya harus se ya. Iya, jadi kalau misalnya biasanya teman-teman ya, kalau misalnya awalnya se, dia itu maknanya antara ini teman-teman ya. Itu bisa jadi itu sebuah menyatakan suatu bilangan ya, bisa aja bermakna keseluruhan atau semua dan seterusnya gitu ya. Tergantung dari kalimat apa yang memakai imbuhan tersebut gitu ya. Paham ya, Ayun? Ada lagi yang mau ditanya teman-teman sebelum kita lanjut ke bagian selanjutnya? Oke, sama-sama Ayun. Oke, aku anggap belum ada pertanyaan ya teman-teman ya. Kalau misalnya ada silakan ditanyakan lewat kolom chat. Lalu selanjutnya itu ada berdasarkan gejala kebahasannya. Yang pertama itu ada polisemi. Sebenarnya pertama dan terakhir ya teman-teman cuma ada satu, polisemi. Kata yang memiliki banyak makna, baik secara konotasi, maupun dinotasi. Nah, jadi si makna katanya ini dapat diterjemahkan sesuai dengan konteks dari kalimatnya, gitu ya teman-teman ya. Nah, misal nih, eh, kata buah. Nah, kalau misalnya buah jeruk itu berhasil dipanen. Nah, buah dalam konteks ini adalah salah satu jenis buah yaitu jeruk. Jadi benar-benar secara harfiah artinya itu buah yang ditanam lalu bisa dipanen lalu bisa dimakan gitu ya teman-teman ya. Dalam konteks ini buah yang dipakai adalah buah jeruk gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau misalnya di konteks kalimat kedua, teknologi itu merupakan buah karya dosenku. Nah, buah di sini bukan berarti buah yang uh, sesuai yang sama dengan konteks kalimat pertama teman-teman. Tapi buah karya itu yang dimaksud itu adalah uh, hasil hasil buat atau buatan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita terjemahin teman, teknologi itu merupakan buatan dosenku gitu ya. Kalau misalnya kita lihat dari konteks kalimat kedua. Nah, bagaimana dengan kalimat ketiga teman-teman? Ia membagikan buah tangan setelah mantau kuliah. Ada yang tahu nggak buah tangan itu artinya apa? Oleh-oleh, Kak. Oke, betul. Jadi buah tangan itu artinya oleh-oleh gitu ya. Nah, artinya kata buah ini bisa dipakai dalam uh, selain konteks yang di kalimat pertama teman-teman gitu ya. Begitu juga dengan kata malaikat gitu, ya. Oke, selanjutnya. Oke, Tata udah masuk ke materi selanjutnya. Cepat juga ya. Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman terkait semantik atau tata makna? Oke, tidak. Oke, oke, sejauh ini aku lihat aman ya. Kalau misalnya ada yang mau tanya jangan lupa boleh pakai kolom chat atau boleh raise hand. Oke, lanjut. Perubahan perubahan makna kata. Nah, seperti namanya teman-teman. Jadi si makna
suatu kata tersebut dia itu berubah. Nah, contohnya apa? Yang pertama itu generalisasi. Generalisasi dia itu artinya perluasan makna. Contoh katanya adalah kompor. Nah, kompor itu kan artinya salah satu alat memasak yang digunakan untuk memanaskan dengan api, ya kan? Itu yang kita ketahui. Tapi kalau sekarang dia itu bisa bermakna sebagai provokator atau pembuat keributan, teman-teman. Itu ya, kalau misalnya teman-teman sering dengar juga ya, apalagi kalau di era sekarang, kompor ini sering digunakan ya sesuai dengan artinya, ya, gitu kan, provokator atau pembuat keributan, gitu. Lalu ada spesialisasi atau penyempitan makna. Nah, berarti kalau misalnya generalisasi, dia itu artinya kan kompor itu kan berarti kan maknanya bertambah ya teman-teman. Yang awalnya cuma satu bisa nambah gitu kan. Nah, kalau misalnya spesialisasi dia itu malah makin sedikit maknanya teman-teman. Contohnya kata bau gitu kan. Nah, kalau misalnya bau itu kan biasanya kalau dulu itu kan bisa dipakai untuk semua aroma gitu kan. Mau baunya wangi kek, mau baunya busuk kek gitu kan. Tapi kalau misalnya sekarang biasa digunakan untuk aroma busuk aja gitu kan. Jadi kalau misalnya orang ngomong ih bau ih, nah itu kita paham bahwa misalnya maksud dia itu uh, suatu aroma yang busuk gitu ya teman-teman ya. Itu untuk dengan spesialisasi. Selanjutnya, ameliorisasi. Dia ini maknanya membaik, teman-teman. Contohnya pembantu. Kalau pembantu kan kayak uh, sedikit tidak enak untuk didengar ya, teman-teman ya. Nah, sehingga ada makna, ada suatu kata baru teman-teman untuk mengganti kata pembantu ini, yaitu asisten rumah tangga. Kan lebih enak kan didengar atau ART. Itu. Nah, ini selanjutnya gitu teman-teman. Ada yang tahu nggak? Buta itu kalau misalnya dia itu uh, pakai konsep ameliorasi, maaf ya, ameliorasi ini artinya apa namanya? Katanya apa? Ada yang tahu nggak? Ada yang Jadi tahu? tunanetra, Kak. Oke, betul, Angel. Jadi uh, kata yang istilahnya mengganti kata buta itu adalah tunanetra. Kan lebih enak kan kalau didengarkan gitu. Nah, selanjutnya peyorasi yang justru memburuk kebalikan dari ameliorasi gitu. Nah, contoh nih asisten rumah tangga. Ternyata asisten rumah tangga selain ada maaf dia itu katanya ada makna yang membaik, justru ada yang memburuk juga teman-teman, yaitu babu gitu. Kan apalagi babu gitu kan lebih gak enak didengar dibandingkan pembantu ya nggak teman-teman gitu. Nah, terus ada tunakarya teman-teman. Ada yang tahu nggak tunakarya itu apa? Kalau Pengangguran, misalnya, Kak. oke betul. Tunakarya itu artinya pengangguran teman-teman. Gitu ya. Oke, itu untuk perubahan makna kata. Nah, teman-teman di sini bukan kalau di UTBK itu nggak ditanya kayak apa itu perubahan makna kata dalam generalisasi. Enggak. Dia itu kalau di UTBK dia itu lebih ditanyakan ke maknanya teman-teman. Makna suatu katanya gitu ya. Jadi teman nggak perlu ngapalin satu-satu kayak generalisasi itu apa, spesialisasi itu apa, cukup dipahami aja gitu ya. Kalau misalnya kalian menghafal semuanya, takutnya kelamaan dan malahan kan jadi pusing gitu ya. Oke, buat perubahan makna kata ada yang mau ditanya nggak teman-teman? Oke, jauh ini aku lihat nggak ada yang selanjutnya. Oke, ada nih. Kalau itu maksudnya generalisasi itu contohnya seperti apa? Oke, contohnya seperti ini. Jadi generalisasi itu kan artinya perluasan makna ya kan? Nah, jadi suatu kata yang awalnya maknanya, jadi dulu itu dia itu maknanya mungkin cuma satu.
gitu kan. Nah, tapi di era sekarang semakin berkembangannya zaman, dia itu nambah lagi makna katanya, makna suatu katanya gitu. Contohnya kayak di sini kompor gitu kan. Yang awalnya cuman dipakai maknanya untuk alat memasak, tapi sekarang itu udah mulai dipakai untuk menyatakan provokator gitu kan. Provokator itu pembuat keributan gitu ya. Paham ya, Ayun ya? Ada yang mau ditanyain lagi? Oke, paham ya. Oke, itu untuk generalisasi. Kalau misalnya ada lagi yang mau tanyakan, boleh ya teman-teman lewat kolom chat atau lesen. Oke, selanjutnya ada frasa dan klausa. Oke, teman-teman, ini rada kompleks ya dibandingkan dengan eh, materi-materi sebelumnya. Jadi aku mohon teman-teman untuk memperhatikan. Oke, jadi frasa itu apa? Jadi frasa itu satuan yang terdiri atas dua kata atau lebih yang masing-masing katanya masih mempertahankan maknanya, gitu. Nah, contohnya kayak boneka kecil. Nah, ini namanya frasa, teman-teman. Satu frasa yang artinya boneka yang kecil, gitu ya. Nah, di sini bisa disisipi sama sebuah kata gitu, pakai kata yang, gitu. Begitu juga yang uh, frasa kedua, yaitu bisa disisipi kata yang, gitu ya. Nah, oke. Nah, artinya si frasa ini adalah uh, gabungan suatu kata yang bisa disisipi oleh kata lain gitu teman-teman. Nah itu namanya frasa. Dan kalau misalnya dia nggak bisa disisipi, artinya dia itu bukan nggak bisa disisipi ya teman-teman, tapi dia itu bukan gabungan kata yang sama. Nah dia itu nggak bisa dibilang satu frasa gitu ya teman-teman ya. Buat lebih jelasnya kalian bisa perhatikan lebih lanjut di sini. Nah misalnya nih frasa berdasarkan jenisnya. Ada frasa nomina. Nomina itu kan artinya kata benda ya. Nah boneka kecil. Terus ada selanjutnya itu sekolah terbaik. Nah, kenapa bisa disebut kata benda? Karena di sini konteks yang jadi inti di dalam fase tersebut adalah boneka. Nah, boneka itu kan benda ya teman-teman ya, kata benda gitu. Kalau di bahasa Indonesia teman-teman, kata benda itu artinya suatu kata yang dia itu sifatnya itu uh, bisa bentuknya ada atau bentuknya bisa secara uh, tidak kasat mata gitu ya teman-teman ya. Contohnya di sini boneka sekolah gitu ya. Oke, terus contohnya yang nggak kasat mata itu gimana Kak? Ya contoh kayak gini nih, Bogor. Nah, kalau Bogor kan hitungannya kan kalau misalnya dalam konteks ini itu artinya dia itu kata benda, teman-teman, gitu ya. Itu untuk kata benda. Nah, selanjutnya teman-teman, ada frasa verba. Verba itu artinya kan kata kerja. Nah, di sini eh, di sini contohnya ini ada sedang masak. Nah, masak itu kan kata kerja. Sama kayak akan pergi. Pergi itu adalah kata kerja. Nah, terus kata sedang ini apa Kak? Kata sedang dan kata akan ini berfungsi sebagai pembantu dari eh, kata kerja gitu ya. Nah, tapi kan intinya kalau misalnya teman-teman kalian lihat di sini, kata inti dari frasa tersebut adalah masak. Makanya dia disebut sebagai kata kerja. Gitu ya, paham ya teman-teman ya. Karena yang lebih ditekanin itu masak. Nah, coba kalau misalnya kalian hilangin kata masaknya. Jadi cuma kata sedang doang. Artinya kan ambigu ya teman, sedang. Cuma sedang doang. Gitu kan. Sedang apa gitu ya kan. Kalau misalnya sedangnya dihilangin, dia jadi satu masalah gitu ya. Lanjut, frasa preposisional. Preposisional. Nah, preposisional itu biasanya memakai
kata preposisional juga teman-teman. Contoh kayak di, ke, dari, pada, untuk gitu. Nah, contohnya kayak ke Bogor, di sungai, terus pada teman. Itu adalah frasa preposisional, teman-teman. Dan itu merujuk karena ada kata depannya gitu ya. Nah, ini sebutannya kata depan, teman-teman. Di, ke, dari, pada, sama untuk. Terus ada yang terakhir ada frasa adjektiva atau kata sifat. Kata sifat itu contohnya itu kayak kayak di sini tuh bahagia, tinggi, pendek, terus habis itu senang, sedih. Nah, itu namanya kata sifat gitu ya. Nah, contohnya ini sangat bahagia. Nah, kenapa disebut kata sifat? Maaf, frasa adjektiva. Karena di sini kalau misalkan kalian hilangin kata sangatnya, maaf, kata bahagianya, dia itu jadi ambigu kan teman-teman. Sangat, sangat apa gitu kan. Makanya supaya dia agak ambigu, ditambahin kata bahagia. Jadi inti dari frasa ini adalah kata bahagia teman-teman. Makanya dia itu disebut frasa adjektiva karena di sini selain bahagia menjadi kata inti dalam frasa tersebut, dia ini juga menjadi uh, si bahagia ini adalah bagian dari kata sifat teman-teman. Begitu juga dengan frasa kedua ini tinggi sekali, yang dimana tinggi ini menjadi kata inti dalam frasa tersebut. Itu ya, paham ya teman-teman ya? Ada yang mau ditanya nggak buat jauh ini? Oke, aku lihat nggak ada yang tanya ya. Maaf izin tanya. Boleh. Aku masih nggak ngerti deh dari apa sih yang kata sifat yang tinggi sekali di sini tuh konteksnya dia tuh kayak sombong atau tu- tubuhnya atau tinggi badannya. Oke, kalau sombong itu kan tinggi sekali. Kalau sombong itu kan kalau misalnya dikonotasikan ya eh, tinggi hati, beda. Jadi tinggi sekali. Itu konteksnya dalam hal eh, dalam hal jarak. Jadi tinggi itu dalam hal ketinggian. Jadi suatu untuk dalam konteks pengukuran, bukan dalam konteks menyatakan eh, suatu kata sifat yang lain. Gitu ya. Tadi siapa yang nanya Jihan ya? Iya Kak. Oke, makasih Kak. Oke, sama-sama. Oke, ada lagi ya yang mau ditanyakan ya? Oke, aku lanjut ya teman-teman ya. Nah, satu lagi contoh fasa yang lain berdasarkan tipe struktur ya. Nah, jadi eh, yang pertama itu ada frasa endosentris. Dia ini memiliki kata inti. Nah, contoh kayak tadi tuh teman-teman. Nah, frasa endosentris atributif. Contohnya seperti barang mahal, teman-teman. Nah, barang mahal yang jadi intinya apa, teman-teman? Barang, ya kan? Karena kalau misalnya kata barangnya dihilangin, dia itu jadi ambigu, teman-teman. Mahal doang, kata mahal doang. Nah, artinya kan eh, kita bertanya-tanya kan kalau misalnya barangnya dihilangin mahal, mahal apanya gitu kan. Kalau misalnya kita tambahin kata barang, nah, jadinya ada konteksnya. Itu barang yang mahal gitu ya. Nah, artinya di sini kata mahal itu fungsinya sebagai pelengkap, teman-teman. Jadi kalau misalnya ada atau enggaknya kata ini, dia itu nggak ngaruh sama kata intinya gitu ya. Makanya di sini disebut atributif gitu ya. Nah,
Selanjutnya ada frasa endosentris koordinatif, yaitu artinya sejajar. Artinya seluruh kata yang di dalam frasa tersebut dia itu adalah intinya teman-teman, gitu ya. Justru kalau misalnya di sini ya teman-teman ya, kedua katanya malah jadi inti, bapak dan ibu, ya kan? Nah, di sini bapak dan ibunya itu sama-sama kata intinya, gitu. Contoh lainnya itu kayak siswa-siswi, laki-laki dan laki-laki perempuan. Nah, itu contoh dari koordinatif, teman-teman. Jadi dia ini sejajar, gitu ya. Lalu ada juga yang tidak memiliki kata inti. Contohnya kayak ini, teman-teman. Ke Bali, gitu. Kenapa dia ini nggak bisa dibilang bisa dibilang tidak memiliki kata inti? Karena kalau misalnya salah satunya dihilangin, sama-sama ambigu, teman-teman, gitu. Contohnya ini, kalau misalnya ke-nya dihilangin, itu cuma Bali doang. Jadi ini kan yang dimaksud itu apa? Kok cuma nyebutin Bali doang, ya kan? Begitu juga kalau misalnya Balinya dihilangin, cuma dibilang ke, gitu ya. Nah, di sini tipsnya teman-teman, kalau misalkan mau nemuin eh, suatu kata inti, kalian cari cari dulu kata mana yang diterangkan dan mana kata yang menerangkan, gitu. Contohnya nih, di sini kalau misalnya barang mahal, di frasa barang mahal, kata yang diterangkan itu adalah barang, teman-teman, atau si kata intinya. Jadi kata inti adalah kata yang diterangkan, teman-teman. Sedangkan kata yang menerangkan adalah kata mahal, gitu, yang berfungsi sebagai pelengkap, gitu. Itu cara kalian mengetahui mana yang diterangkan, mana yang menerangkan, gitu ya. Nah, sedangkan kalau misalnya di fasa eksosentris ini nggak ada yang diterangkan dan nggak ada yang menerangkan, gitu sama. Nah, kalau khusus fasa eksosentris teman-teman, biasanya dia itu memakai eh, kata depan, contohnya kayak di, kayak ini ya, di, ke, dari, pada, dan lain-lain, gitu ya. Sejauh ini aman nggak teman-teman? Ada yang mau ditanyain nggak? Aman, Kak. Oke, aman ya. Oke, nah selanjutnya teman-teman. Nah, di sini ada klausa. Di sini aku tulisnya materi frasa dan klausa. Nah, jadi bedanya apa sih Kak frasa sama klausa? Kalau misalnya frasa, gabungan dua kata atau lebih yang bersifat non-predikatif. Nah, sedangkan kalau misalnya klausa, ada itu satuan gramatikal yang mengandung predikat. Nah, beda teman-teman ya jadinya. Kalau frasa dia itu non-predikatif, ya. Sedangkan kalau klausa dia itu mengandung predikat. Gitu ya, bedanya di situ. Nah, sehingga kat, eh, klausa ini, dia itu diwajibkan memiliki subjek dan juga predikat, teman-teman. Contohnya di sini, aku lupa. Nah, oke. Nah, aku lupa. Ini adalah, kata aku ini adalah subjeknya, teman-teman ya. Nah, sedangkan lupa ini, kata lupa ini adalah berfungsi sebagai predikat, gitu ya. Nah, ini disebut satu klausa, teman-teman. Tapi dia ini nggak bisa disebut sebagai satu frasa, teman-teman. Kenapa? Karena kelas katanya beda, teman-teman. Kelas kata itu apa? Ya tadi, subjek dan predikat. Kan kalau aku itu fungsinya sebagai subjek, teman-teman. Sedangkan lupa ini sebagai predikat, ya kan? Nah, kalau misalnya kelas katanya beda, dia itu nggak bisa dibilang sebagai satu frasa, teman-teman. Gitu ya. Gitu. Tapi, kalau misalnya kalian sebut, ini kausanya ada berapa, Kak? Kausanya ada satu. Gitu. Karena ada subjeknya, ada predikatnya. Gitu ya, teman-teman. Dan Denny juga satu kalimat, teman-teman. Kenapa dibilang satu kalimat? Karena udah dipakai tanda titik. Gitu ya. Makanya di sini dibilangin ya, satuan gramatikal yang mengandung predikat dan berpotensi menjadi kalimat. Gitu ya.
Jadi eh, itu tentang klausa. Sejauh ini ada yang mau ditanyakan nggak, teman-teman? Sebelum kita jauh memasuki yang lebih kompleks lagi. Amankah, teman-teman? Nggak ada yang mau ditanyakan lagi? Oke, oke, aman ya. Oke, kita ke bagian selanjutnya dulu. Nah, nah di sini teman-teman. Menurut kalian di sini ada berapa klausa? Aku sedang memasak. Oke, mungkin aku langsung jawab aja ya, supaya waktunya nggak terlalu lama. Nah, jadi di sini ada satu klausa, teman-teman. Di sini aku ini fungsinya sebagai subjek, sedangkan, sedangkan untuk, jadi aku ini sebagai subjek, sedangkan untuk kata, frasa sedang memasak ini adalah predikatnya, teman-teman ya. Gitu. Nah, di sini teman-teman baru ada yang namanya frasa, gitu. Karena di sini predikatnya ada dua kata, sedang dan juga kata memasak, teman-teman ya. Nah, ini masuk ke frasa verba, F, gitu ya. Melakukan suatu kegiatan yaitu memasak, gitu ya. Nah, ini namanya frasa, teman-teman. Jadi di sini totalnya ada satu klausa dan satu frasa, gitu ya. Paham, teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Oke, aku lihat nggak ada yang bertanya ya. Oke, sip. Lanjut. Nah, aku pergi, tetapi dia datang. Nah, kalau di sini, teman-teman, kalau misalnya kita hitung ya. Nah, di sini ada subjeknya, aku. Nah, di sini juga ada predikatnya. Tapi kalau misalnya kalian lihat di setelah konjungsi ya, tetapi ini kan konjungsi ya. Aku kasih warna ungu. Tetapi ini itu bukan bagian dari apa namanya? Ini bagian dari kelas kata konjungsi, teman-teman. Sebenarnya bukan secara resmi dia itu kelas kata ya. Tapi itu dia itu menggunakan kalau misalnya dia itu konjungsi. Nah, kalau misalnya teman-teman pengen tahu konjungsi itu apa, ada di kelas selanjutnya di minggu depan. Intinya dia itu menjelaskan suatu perluasan dari uh, suatu klausa. Nah, setelah konjungsi ini, setelah kata tetapi ini, kita lihat ada kata dia. Sorry, ada kata dia yang fungsinya sebagai subjek, gitu ya. Ada kata dia yang fungsi sebagai subjek. Sedangkan kata datang itu fungsinya sebagai predikat, gitu ya. Nah, otomatis di sini teman-teman, kalau misalnya kalian lihat, totalnya ada dua klausa, gitu ya. Karena di sini itu adalah ada tukang bakso. Oke, di sini, karena di sini itu ada masing-masing itu ada satu klausa, di sini juga ada satu klausa. Jadi di sini ada dua klausa, gitu ya. Oke, selanjutnya. Budi sedang belajar SNBT dengan Lia. Nah, kalau ini teman-teman, kurang lebih sama kayak fase sebelumnya ya.
Ini Budi ini sebagai subjek terus sedang belajar. Dia itu fungsinya sebagai predikat. Terus ada SNBT, fungsinya sebagai objek. Sedangkan dengan dia ini keterangan. Nah, oke. Kalau misalnya teman-teman lihat di sini, dia ini cuma satu ya rasanya ya. Karena nggak ada subjek atau predikat lain selain Budi sedang belajar. Artinya dia itu cuma satu klausa. Jangan. Oke, ada azan ya teman-teman. Mungkin kita hening sejenak dulu ya. Oke, tadi ada yang nanya ya. Oke, nanti aku jawab setelah penjelasan ini ya. Nah, tadi kan aku bilang ya, Budi sedang belajar. Dia ini subjek, Budi ini sebagai subjek sedang belajar ini predikat, gitu kan. Nah, otomatis jadi cuma satu klausa teman-teman. Tapi kita lihat nih frasanya ada berapa. Sedang belajar ini, dia ini satu frasa teman-teman. Dia ini berarti frasa verba, ya kan. Nah, SNBT sebagai objek, dia ini cuma satu ya teman-teman ya. Nah, kalau di sini dengan Lia, dia ini karena pakai kata dengan ya teman-teman, pakai kata keterangan, otomatis dia ini sebagai frasa juga teman-teman. Frasa keterangan, keterangan apa? Keterangan preposisional, preposisional gitu. Oke, preposisional gitu ya teman-teman ya. Nah, tadi ada yang nanya nih, Kak, eh, subjek itu selalu nama orang, Kak? Nggak selalu. Jadi subjek itu dia itu menjawab apa dan siapa gitu ya teman-teman ya. Apa atau siapa gitu ya. Misal nih, kalau misalnya di kalimat ini siap eh, sedang memasak. Nah, siapa yang sedang masak? Ya aku. Berarti otomatis aku ini sebagai subjek gitu. Predikat. Kalau predikat dia itu menjelaskan apa yang dilakukan atau menjelaskan tentang si subjeknya gitu ya. Jadi nggak cuman nama orang atau kata ganti doang teman-teman. Bisa aja meja. Meja itu dihancurkan ayah. Nah, meja itu kan sebagai subjek, ya kan? Gitu.
Paham ya tadi yang nanya Khadijah? Iya, Kak. Oke, gitu ya. Ada yang mau ditanya lagi teman-teman? Sebelum kita lanjut ke latihan soal. Oke, aman ya. Kalau aku lihat sejauh ini. Nah, oke. Penempatan subjek itu, kayak tadi ada yang nanya, penempatan subjek itu Kak, beda-beda ya. Nah, tergantung teman-teman. Kalau subjek itu aslinya selalu di depan. Di kalau misalnya dia itu di kata-kata tertentu, dia itu kadang-kadang bisa aja kayak subjek predikat. Jadi subjek dulu baru predikat, dalam konteks ini kan biasanya subjek, di sini subjek, di sini predikat, ya kan. Tapi ada eh, bagian tertentu yang ada dia itu predikat dulu baru subjek dulu, teman-teman. Contohnya kayak kata ada. Nah, ada ini kan sebagai subjek ya, teman-teman ya. Nah, sorry, ada ini berfungsi sebagai predikat, teman-teman. Nah, misal nih ada kelelawar. Nah, kelelawar ini fungsinya sebagai subjek. Nah, itu contoh dari eh, kelas kata kalau misalnya pola kalimat, kalau misalnya dia itu predikat dulu baru subjek. Nah, selain itu juga teman-teman, bisa aja kalimatnya, sorry, bisa aja di kalimat tersebut keterangannya ada di depan. Contohnya nih, eh, hari Senin aku pergi ke sekolah. Nah, hari Seninnya ini kan sebagai keterangan, ya kan? Nah, baru dilanjut pakai kata aku yang berfungsi sebagai subjek, gitu. Nah, selain itu udah nggak ada lagi teman-teman. Subjek itu pasti posisinya antara di situ, di awal suatu kalimat, setelah predikat, atau setelah kata keterangan, setelah kata atau frasa keterangan, gitu ya. Paham ya? Siti, yang tadi tanya Siti Fatimah di chat. Oke, paham ya. Sip. Kalau gitu, kita lanjut. Oke, kita latihan soal teman-teman. Nah, di sini, kalau misalnya kita lihat, ini kita kerjain bareng-bareng aja teman-teman ya, supaya menghemat waktu. Contoh frasa gimana, Kak? Oke, contoh frasa ya ini, tadi. Ya, contoh ini, sedang memasak. Dia ini sedang memasak, ini kan predikat ya, berarti ini ya, ini frasa predikat. Tapi dia ini masuk ke dalam jenis frasa verba, gitu ya. Nah, ini kenapa disebut sebagai satu frasa? Karena dia ini satu kelas kata. Satu pola maksudnya, maaf, satu pola. Polanya apa? Ya predikat, gitu. Sedang memasak, gitu ya. Itu salah satu contohnya. Contoh lainnya itu kayak ini nih, yang tadi aku jelasin sebelumnya tuh. Boneka kecil, sekolah terbaik. D ini nomina, kata benda, gitu. Terus ada juga preposisional, ke Bogor, di sungai, ada teman. D ini preposisional. Terus ada verba, ada adjektiva, gitu. Terus bisa juga frasa itu dalam bentuk tipe strukturnya, tipe strukturnya. Jadi contoh kayak koordinatif yang seluruh kata dalam satu frasa tersebut dia itu sama-sama memiliki inti, gitu ya. Bagaimana tadi, Khadijah? Aman? Ada yang mau ditanyakan? Paham ya? Oh iya, itu maksudnya paham ya?
Oke, sip. Lanjut ya teman-teman ke latihan soal. Nah, ini kita kerjain bareng-bareng ya. Kita akan menentukan berapa banyak frasa atau klausa dalam kalimat berikut. Oke. Nah, di sini kita lihat para siswa dia ini sebagai subjek karena dia itu menjawab apa atau siapa gitu kan. Nah, mulai memahami konsep, mulai memahami. Nah, kalau mulai memahami, sorry. Ini lebih gampang aku pakai stabilo aja deh. Nah, sip. Nah, oke, nah lebih enak. Kalau kuning berarti atau nggak samain kayak tadi deh. Kalau misalnya kuning merah, dia itu subjek ya teman-teman ya. Nah, para siswa mulai memahami dia itu eh, satu frasa. Nah, selanjutnya konsep frasa dan klausa ini satu frasa juga. Karena kenapa teman-teman? Nah, ini para siswa ini kan subjek. Mulai memahami dia ini masuk ke predikat, ya kan? Lalu konsep frasa dan klausa ini dia ini termasuk ke pola objek, ya kan? Jadi dia ini masuk ke frasa objek teman-teman dengan lebih baik. Nah, kalau dengan lebih baik dia ini otomatis jadi keterangan teman-teman ya. Nah, karena dia ini lebih dari satu kata, otomatis dia juga termasuk ke frasa teman-teman, gitu ya. Dengan lebih baik nih ini termasuk ke frasa keterangan, gitu ya. Nah, selanjutnya di sini berarti udah berapa frasa nih? Satu, dua, tiga, empat. Nah, di sini ada subjek dan predikat otomatis jadi ini termasuk ke satu klausa ya teman-teman ya. Gitu. Tadi guru nggak termasuk ke bagian frasa ya. Jadi benar ada 6 klausa, 6 frasa dan 2 klausa. Gitu ya, paham ya? Ada yang mau ditanyain nggak teman-teman? Buat kalimat pertama ini. Oke. Hmm, maaf Kak, tadi Gampang. aku baru join. Aku boleh nanya nggak? Mhm. Boleh. Ya, ya itu kan tadi aku lompat join, jadi aku langsung lihat latihan soal tanpa tahu definisi lebih lanjut tadi terkait frasa dan klausa. Tapi yang aku Hmm. tangkap kakak bilang yang itu yang frasanya itu kalau kalimatnya atau katanya itu cuma satu kata itu nggak termasuk frasa ya. Iya. Kayak guru Oke. Kenapa? Maaf. ya itu aja Kak yang guru Hmm. guru itu nggak termasuk frasa karena cuma satu kata. Buk Iya. nggak yang ya gitu. Oke. Ya, benar. Karena frasa itu, kalau misalnya tadi aku jelasin ya, dia itu merupakan satuan yang terdiri atas 2 kata atau lebih. Gitu. Jadi kalau misalnya satu kata doang, ya dia itu nggak termasuk ke frasa. Gitu ya. Tadi yang nanya Hasri Ainun. Paham ya? Paham Kak? Oke. Tadi ada yang nanya lewat kolom chat juga nih. Kenapa gurunya nggak masuk? Nggak masuk ke frasa? Nah, tadi seperti yang aku jelaskan ya. Karena guru itu cuma satu kata doang. Gitu. Dia itu subjek, masuk ke pola subjek, tapi dia itu cuma satu kata doang gitu. Sedangkan ciri-ciri frasa dia itu harus 2 kata atau lebih gitu ya.
Khadijah, paham ya? Oke, lanjut ya teman-teman ya. Peserta didik. Oke, maaf, bentar. Nah, kita lanjut di sini. Kita analisis bareng-bareng ya teman-teman ya. Peserta didik ini sebagai subjek. Karena dia itu menjawab, eh sebenarnya ya teman-teman ya, kalau misalnya kalian mau nentuin subjeknya apa, kalian harus menentukan predikatnya dulu sih. Itu kalian cari predikat itu biasanya pakai kata verba atau kata kerja ya, kata kerja atau kata sifat biasanya ya, biasanya. Nah, di sini dalam konteks ini kalimat ini dia itu pakai eh, kata kerja ya atau verba. Nah, tetap berusaha. Siapa yang tetap berusaha? Peserta didik gitu. Otomatis peserta didik ini jadi eh, subjek gitu ya teman-teman ya. Nah, karena di sini ada kata dengan, otomatis dia itu jadi keterangan teman-teman gitu. Nah, kok kenapa ini jadi suatu klausa yang berbeda Kak? Sedangkan ini enggak. Karena dia ini beda fungsinya teman-teman. Kalau ini tetapi ini dia itu fungsinya sebagai konjungsi, sedangkan dengan ini sebagai kata depan gitu. Nanti kalian bakal pelajari lagi di eh, materi konjungsi gitu ya. Nah, kata depan ini dia itu kata dengan ini fungsinya itu sama, bukan fungsi sih, tapi konsepnya itu dia tuh sama kayak kata di, ke, dari, pada dan lain-lain gitu ya. Makanya dia tuh masuknya ke keterangan teman, bukan kausa yang berbeda gitu ya. Nah, kalau misalnya kita hitung teman-teman, dia itu ada satu, dua, tiga, tiga frasa, satu klausa gitu ya. Sejauh ini paham ya teman-teman ya mengenai frasa dan klausa ya. Oke, benar. Gitu ya, Pan. Dan di sini aku ngasih latihan kayak gini supaya teman-teman benar-benar tahu gitu loh. Bedanya frasa sama klausa itu apa gitu ya. Sama kalimat ya. Bedanya frasa, klausa, dan kalimat gitu ya. Jadi satu bagian full pack ini ya, ini namanya kalimat. Nah, di dalam kalimat ini ada klausa sama frasa. Tapi dalam kalimat itu belum tentu ada frasa juga ya teman-teman ya. Contohnya di sini nih. Nah, dia ini di aku lupa ini dia ini nggak ada frasa, ya kan? Gitu. Ya, itu ya teman-teman ya. Ada yang mau ditanyakan lagi terkait frasa dan klausa? Oke, kayaknya nggak ada ya teman-teman ya. Kalau misalnya nggak ada, aku harap kalian benar-benar paham ya. Karena ini materinya ada kompleks ya. Nah, oke kita bakal menentukan jenis frasanya teman-teman ya. Nah, kita bakal cari tahu bareng-bareng. Oke. Nah, sangat enak. Inti katanya apa teman-teman? Kata intinya. Sangat atau enak. Tadi tips yang aku kasih ya teman-teman. Coba hilangkan satu kata. Nah, kalau misalnya enaknya dihilangin, justru ambigu ya kan. Cuma kata sangat. Ya sangat apa? Otomatis si enak ini, kata enak ini, jadi intinya teman-teman. Nah, enak itu termasuk jenis kata apa sih teman-teman? Itu masuk ke jenis kata sifat atau adjektiva. Makanya dia disebut sebagai frasa adjektiva. Itu kan bisa disebut sebagai frasa adjektiva atau frasa kata sifat. Itu boleh, dua-duanya sama aja. Gitu ya. Nah, lanjut. Rumah mewah. Yang jadi intinya apa teman-teman? Rumah atau mewah? Rumah, betul. Karena kalau misalnya kita hilangin kata rumah, ya mewah, mewah. Apa yang mewah? Kan, nah, rumah itu masuk ke jenis kata apa teman-teman? Oke, noun. Nah, noun. Noun itu nomina ya kalau di bahasa Indonesia ya.
Nah, otomatis itu masuk ke kata benda atau frasa nomina atau frasa kata nomina sama aja. Oke, kalau di bahasa Indonesia noun itu nomina ya teman-teman ya, gitu. Jadi jangan ada yang bingung. Beda nomina sama noun itu apa Kak? Ya nomina sama aja, cuman beda bahasa doang, gitu ya. Terus ada tuan rumah, teman-teman. Yang jadi intinya apa? Tuannya, betul. Rumah ini jadi pelengkap, ya kan? Gitu. Nah, sehingga kalau misalnya kalian analisis nih, tuan, tuan itu termasuk ke kata apa teman-teman? Oke, bukan verba. Kalau verba itu kan kata kerja ya, bukan kata sifat, teman-teman. Kalau sifat kan biasanya kan dia itu enak, ganteng, cantik, dan kalau verba itu kan dia itu eh, seperti kata kerja itu kan. Nah, betul, nomina itu termasuk ke kata benda, teman-teman. Gitu. Jadi dia itu termasuk ke frasa nomina. Nah, lanjut teman-teman. Cepat sekali. Yang jadi intinya apa? Cepat. Oke, betul. Termasuk kata termasuk frasa apa? Adjektif. Oke, betul. Karena cepat itu termasuk kata sifat, teman-teman. Itu ya. Adjektiva. Lanjut, sedang menulis. Yang jadi, ini aku langsung aja teman-teman ya. Biar waktunya nggak mepet. Nah, sedang menulis. Yang jadi intinya menulis. Nah, menulis itu kan termasuk ke verba. Otomatis itu jadi bahasa verba. Gitu ya. Karena menulis itu kan eh, suatu hal yang di, istilahnya kayak kalian benar-benar mengerjakan gitu, menulis gitu kan. Gitu. Namanya juga kata kerja gitu kan. Nah, lanjut ke sekolah. Ini tadi aku udah jelasin ya teman-teman. Kalau misalnya kalian pakai eh, apa namanya kata depan, ya kayak di, ke, dari dan lain-lain, itu kan nggak ada kata intinya. Nah, otomatis kalau misalnya nggak ada kata depannya, sorry, kok nggak ada kata depannya sih? Kalau nggak ada kata intinya, berarti dia udah pasti versa preposisional, gitu ya. Nah, lanjut terakhir teman-teman, murah meriah. Yang jadi intinya apa? Murahnya atau meriahnya? Oke, benar, murah. Murah itu termasuk kata apa? Adjektiva. Oke, benar. Nah, kalau misalnya teman bingung ya, kata sifat tuh kayak kalian kalau mau menilai sesuatu gitu. Misalnya nih enak. Enak kan biasanya dipakai untuk menilai sesuatu ya kan, makanan. Makannya enak gitu kan. Nah, itu termasuk ke kata sifat. Contohnya, contoh lainnya kayak murah. Murah itu kan berarti kan dia itu menilai suatu barang gitu kan. Oh, murah banget ya. Berarti harganya masih bisa kalian beli gitu. Misalnya murah gitu kan. Gitu. Itu eh, kalau misalnya kalian pengen tahu perbedaannya. Kalau misalnya kalian masih bingung ya, adjektiva itu kayak apa gitu. Ada yang mau ditanyain buat frasa dan kausa sekali lagi sebelum kita masuk ke materi berikutnya teman-teman. Karena habis ini materi berikutnya. Oke,
Oke, aman ya? Nggak ada yang mau ditanyakan? Oke, kita lanjut aja ya teman-teman ya. Kata berpasangan. Nah, tadi kan kalian udah tahu nih frasa itu apa. Nah, ada yang namanya kata berpasangan, teman-teman. Atau biasanya disebut bisa disebut kata majemuk atau lebih dalam lagi itu idiom. Nah, jadi apa itu kata berpasangan, Kak? Ya ini, salah satunya ini kata majemuk dan juga idiom, teman-teman. Nah, kalau frasa dia itu kan kutu kecil gitu ya, teman-teman ya. Misalnya ini kutu kecil. Nah, itu gabungan kata non predikatif dia ini namanya frasa, ya kan teman-teman ya. Nah, tetapi ada lagi yang namanya kata majemuk, teman-teman. Nah, kutu busuk. Nah, kutu kecil ini kan bisa disisipi ya, teman-teman ya. Kutu yang kecil, ya kan. Nah, kalau di kata majemuk dia ini nggak bisa disisipi, teman-teman. Pak, maaf, aku izin live duluan, nggak apa-apa. Oke, nggak apa-apa. Nanti silakan lihat di recordnya ya, kalau misalnya mau belajar lagi. Nah, oke, kembali lagi teman-teman. Kata manjemuk ini tidak bisa disisipi. Kak, tapi kan ikan bisa disisipi pakai yang juga kutu yang busuk. Nah, kalau misalnya kalian cari teman-teman di Google, ya kutu busuk itu salah satu jenis serangga teman-teman, gitu ya. Salah satu jenis serangga. Ya emang namanya kutu busuk, kebetulan aja kutu busuk gitu. Nah, artinya teman-teman kata manjemuk ini biasanya dia tuh eh, suatu jenis. Misal nih, kayak daging ayam, ya kan? Kalau misalnya daging ayam bisa disisipi ya nggak teman-teman? Atau kata lain? Nggak bisa kan? Daging ayam gitu. Berarti dia itu termasuk ke kata majemuk teman-teman. Gitu ya. Tapi dia ini masuk ke rasa teman-teman karena merupakan gabungan dua kata atau lebih gitu. Paham ya? Nah, terus selanjutnya ada idiom teman-teman. Nah, kalau idiom sama seperti kata majemuk, nggak bisa disisipi. Tapi bedanya dia itu nggak saling berhubungan teman-teman. Kalau misalnya kata majemuk kan ada hubungannya sama kutu ya kan, kutu busuk. Dia itu masuk ke bagian kutu, salah satu jenis kutu. Nah kalau idiom ya kan, dia itu eh, bukan salah satu jenisnya, dia itu nggak berkaitan sama sekali. Tapi dia itu membentuk suatu arti baru teman-teman. Contohnya kayak kutu buku. Apakah ada jenis kutu yang namanya kutu buku? Nggak ada kan. Tapi dia ini suatu idiom atau bukan peribahasa, tapi suatu istilah teman-teman. Artinya orang yang gemar membaca. Gitu ya. Tahu ya perbedaannya ya? Paham ya teman-teman ya? Kata majemuk, frasa, sama idiom. Tapi kalau misalnya kalian lihat, semuanya ini termasuk ke frasa. Makanya tadi kalian lihat ini termasuk ke diagram Venn-nya. Gitu. Diagram Venn-nya seperti ini. Gitu. Kata majemuk termasuk frasa, idiom termasuk frasa. Gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Ada yang mau ditanyakan? Nggak ada ya? Supaya waktu kita Kak, cepat izin juga ya. saya. Oh boleh, Nabila. Kata non predikatif itu apa ya, Kak? Non predikatif itu ya maksudnya dia itu eh apa ya? Dia itu tidak memiliki predikat, teman-teman. Kalau klausa tadi kan memiliki predikat ya, ya kan? Nah, kalau frasa dia ini konteksnya itu bisa sebagai salah satu, dia itu bisa fungsi sebagai subjek atau predikat. Itu, itu namanya frasa, itu ya. Paham ya? Paham nggak Nabila? Atau ada yang mau ditanya lagi? Bisa kasih contoh nggak, Kak? Contoh, ya kalau contoh kecilnya sih ini ya, kutu kecil ya. Nah, kalau klausa kan tadi kan kenapa dia itu disebut sebagai mengandung predikat karena dia itu emang dalam satu klausa dia itu harus punya predikat, ya kan? Nah, kalau misalnya di frasa, ya, kalau misalnya kalian menilai satu frasa nih ya, emang dia ada predikatnya nggak di dalam frasa tersebut? Nabila, coba. Kalau kamu menilai suatu frasa ya, di dalam frasa tersebut ada predikatnya nggak? Misalnya nih, sedang memasak. Di dalam kata sedang memasak, ini dia itu ada predikatnya nggak? Mau masak, Kak? Kenapa? Mau masak, Kak? Bukan.
Kalau kamu tulis memasak, dia itu kata sendiri, ya kan? Paham ya? Jadi eh, kalau misalnya kamu menilai dari satu frasanya aja, kamu nggak bisa menilai langsung kayak, oh memasak ini termasuk ke pola predikat. Nggak bisa, karena sedang dan kata sedang dan kata memasak ini satu kesatuan. Nah, dari satu kesatuan itu terbentuk frasa, gitu ya. Paham nggak? Atau aku perlu jelasin lebih sederhana lagi? Paham, Kak. Makasih. Oke, sama-sama. Oke, paham ya. Kita lanjut. Karena waktunya terbatas, teman-teman, penggunaan istilah. Nah, ini materi terakhir ya, teman-teman ya. Belum kita ke latihan soal. Ini cepat aja ya, karena ini dikit juga, oke? Jadi istilah itu merupakan makna khusus untuk menyatakan konsep, proses, atau sifat tertentu, teman. Nah, istilah itu dibagi jadi dua. Istilah umum yang artinya dia itu bisa kalian temukan dalam percakapan sehari-hari. Sedangkan kalau istilah khusus, dia itu ya biasanya digunakan dalam bidang atau disiplin tertentu. Jadi nggak semua orang bisa tahu, ya kan, istilah khusus ini. Contohnya kayak antibody, DNA. Kalau misalnya kalian lihat ini di bidang kedokteran ya kan. Kalau misalnya istilah umum ya kalian udah tahu lah mobil itu seperti apa, perahu itu seperti apa. Dan kalau misalnya istilah khusus ini ya belum tentu kalian tahu karena bisa aja ini bukan bagian dari bidang kalian gitu. Gitu ya, paham ya buat istilah ya. Ada yang mau ditanyain sebelum kita lanjut ke latihan soal? Oke, oke nggak ada ya. Oke, kita lanjut ke latihan soal, teman-teman. Untuk latihan soal hanya 5 soal saja. Oke, buat nomor satu nih, teman-teman. Berani ya kalau misalnya aku taruh waktu 2 menit. Atau justru menurut kelebihan, Kak, 1,5 menit. Gimana-gimana? Kalian mau berapa lama? Kalau misalnya nggak ada yang jawab, mungkin aku langsung taruh 2 menit ya. Oke, itu tidak ada yang jawab. Aku langsung taruh 2 menit ya, teman-teman ya. Silahkan kalau misalnya sudah selesai, boleh kirim lewat eh, apa namanya? Lewat private chat ke aku. Di Zoom itu kan ada yang bisa lewat private chat ya. Nah, bisa langsung kirim ke aku jawabannya. Misal nih kalian jawab A ya. Jadi tulis saja A langsung gitu ya. Kenapa harus lewat private chat? Karena untuk menghormati teman-teman kalian yang belum selesai mengerjakan gitu ya. Oke. Jadi buat nomor satu ini eh, bisa kalian kerjakan sampai 20 lewat 11 ya. Selamat mengerjakan teman-teman. Oke, karena udah 20 lewat 11 teman-teman, kita langsung bahas aja ya.
Tadi aku lihat udah benar semua. Kayak tidak apa-apa. Nah, bagi yang belum menjawab juga nggak apa-apa. Kalian bisa simpen aja jawabannya. Nah, kalian sendiri yang mengoreksi gitu ya. Nah, oh buat bahasa Indonesia ini teman-teman, aku saranin kalian baca soalnya dulu baru baca teksnya. Karena bisa aja teksnya itu nggak nyuruh kalian buat baca semua teksnya, ya kan? Karena kalau misalnya kalian baca teksnya dulu baru baca soalnya, itu buang waktu banget teman-teman. Gitu ya. Nah, contohnya nih kayak nomor ini nih. Ini kan nggak nyuruh kita baca keseluruhan ya, supaya cepet gitu kan. Dia itu cuma nanya berapa kata doang, ya kan? Nah, kata bercetak tebal yang tidak pat. Nah, ini ada hubungan sama kata baku dan tidak baku ya teman-teman ya. Nah, jawabannya adalah yang B. Gitu. Kualitas itu harusnya pakai U, bukan pakai W. Gitu ya. Oke, ya, teman-teman ya paham ya. Kalau sini nggak ada yang ditanyakan ya. Nah, contoh lain nih, apel. Nah, apel dia ini beda ya sama kata apel. Apel itu buah, apel itu suatu tindakan upacara, gitu ya kan. Nah, dalam konteks ini dia itu untuk suatu tindakan upacara, teman-teman. Tapi dia ini penulisannya benar. Yang kalimat tiga kerjasama. Nah, kerjasama ini benar, teman-teman. Karena dia itu harusnya dipisah, bukan digabung, gitu ya. Nah, yang nomor empat, yang keempat, kalimat keempat, imbauan. Tadi udah ya di latihan sebelumnya. Oh, misalnya yang benar itu adalah tanpa H, gitu. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya, teman-teman. Silahkan dikerjakan, waktunya sampai 20.15. Oke, kita bahas ya teman-teman ya. Tadi aku lihat ada yang jawab B, ada yang jawab D. Oke, nah, oke teman-teman. Kata penghasilan berasosiasi dengan kata, nah, berasosiasi itu artinya teman-teman, eh sebenarnya artinya itu kerjasama ya. Tapi kalau di dalam konteks kalimat ini, dia itu si soal ini menanyakan kata penghasilan itu makna itu mirip dengan kata apa sih, gitu ya. Nah, jawaban yang benar adalah jawaban pilihan yang D, teman-teman. Nah, karena gaji itu artinya itu kan balas jasa yang diterima pekerja. Nah, sedangkan penghasilan ini sama itu konteksnya adalah suatu hasil yang didapatkan si pembuat konten itu, para pembuat konten itu. Paham ya? Kalau misalnya harta itu kalau harta itu kan kayak pegangannya ya, teman-teman ya, pegangan yang dimiliki gitu kan. Berbeda konteksnya sama penghasilan. Kalau penghasilan itu hal yang didapat gitu. Karena dia itu
eh, diterima dari suatu pekerjaan gitu ya. Ada yang mau ditanyakan untuk nomor 2? Oke, nggak ada ya. Kita langsung aja teman-teman lanjut ke nomor 3. Oke, waktunya sampai 20:18 teman-teman. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Nah, frasa dapat membantu pola sama dengan frasa. Nah, ini maksudnya menanyakan polanya itu eh, pola yang sama itu kayak gimana, sama itu sama dengan fase apa gitu kan. Nah, kita lihat ya teman-teman ya. Nah, buat mengetahui polanya itu kalian harus mengetahui mana yang kata inti, mana yang bukan kata inti teman-teman. Nah, kata intinya yang mana? Kata dapat atau membantu? Membantu. Oke, betul. Nah, terus kalau misalnya kita udah ngeliat kata intinya itu yang mana, ya, yang diterangkannya itu yang mana, kalian harus mengetahui si membantu ini termasuk kata apa gitu. Nah, membantu ini kan termasuk ke verba ya teman-teman ya. Nah, otomatis otomatis kalian harus cari jawaban yang sama dengan pola ini, pola kata ini, pola frasa ini, gitu ya. Berarti kalian harus cari yang eh, frasa verba dan juga D ini termasuk eh, dan kata intinya itu pada kata keduanya gitu ya. Nah, sangat terpukau. Terpukau ini kan jadi kata intinya ya. Tapi, nah, kalau misalnya kita lihat terpukau ini termasuk ke verba, teman-teman. Jadi, harusnya jawabannya yang A. Nah, coba kita lihat yang B. Sangat pintar. Nah, kalau pintar, D ini benar kata inti. Tapi D ini termasuk ke adjektiva, teman-teman. Kalau pintar itu. Nah, yang C. Mata uang. Kalau intinya, D itu yang mata. Nah, kalau di sini udah jelas salah ya, teman-teman ya. Karena dari polanya saja yang diterangkan itu adalah kata yang pertama. Nah, terus jenisnya juga frasa nomina, teman-teman. Karena mata itu termasuk kata benda, gitu ya. Lanjut, yang D, kerja nyata. Nah, ini juga sama teman-teman. Kerja itu dalam konteks ini adalah frasa nomina, teman-teman. Dan yang diterangkan itu adalah kerjanya, bukan nyatanya, ya kan? Gitu. Dan yang terakhir juga sama, biaya masuk. Yang diterangkan adalah biayanya, ya kan? Nah, biaya itu termasuk ke nomina, teman-teman. Hasil yang jadi jawabannya adalah yang A. Gitu ya, teman-teman ya. Paham ya buat soal nomor 3 ya. Jadi kalian bakal sering nemu tipe soal kayak gini nih.
di tryout ataupun di UTBK nanti. Jadi nggak banyak juga sih keluarnya, palingnya 1-2 soal lah. Gitu. Paham teman-teman? Ada yang mau ditanyakan? Kecoh banget, iya betul. Emang UTBK itu mengecoh soal-soalnya. Jadi jawabannya yang A. Ya betul. Jawabannya A. Kenapa Oke. Lepukau masuk verba? Kalau misalnya kalian lihat ya, selain sorry. Aku sambil kasih lihat ini juga deh teman-teman, website yang tadi aku kasih lihat. Nah, oke. Nah, sini kalian bisa lihat kalau misalnya si kata itu termasuk verba atau bukan ya, biar gampang gitu kan. Karena kalau misalnya aku sebutin satu-satu kenapa ini dia itu termasuk verba, kenapa ini dia itu masuk eh, kata sifat, itu bakal eh, susah banget gitu kan. Nah, di sini tuh orang bisa lihat gitu kan, kalau V itu artinya verba gitu kan. Nah, kalau di sini kenapa kalau misalnya kita analisis ya teman-teman, kenapa dia itu termasuk ke verba? Karena dia itu artinya tertarik gitu kan, gitu. Nah, kalau terpukau itu masuk kata sifat nggak? Enggak, karena dia itu bukan untuk menilai teman-teman, tapi eh, menjelaskan suatu ekspresi, ya kan, terpukau, gitu. Makanya disebut sebagai kata verba. Sorry, kok kata verba sih, kata kerja, gitu ya. Paham ya? Jadi dengan ada website ini kalian bisa terbantu lah dalam menganalisis kok ini katanya kok termasuk kata verba sih, kata kerja sih, gitu ya. Paham ya tadi yang bertanya Dira ya, tadi kalau nggak salah, atau siapa tadi? Paham? Sebelum kita lanjut, ya aku anggap paham ya supaya cepat ya, karena bentar lagi harusnya selesai. Nah, lanjut teman-teman, terakhir dua soal lagi. Waktu pekerjaan sampai 20.26. Oke, karena udah 20.26, aku langsung bahas ya teman-teman ya. Oke, makna istilah panggung pada paragraf kedua teks tersebut adalah, nah di sini ada udah di bold ya teman-teman ya. Jadi langsung aja. Kalau panggung di konteks ini adalah jawabannya yang A, gitu. Karena dia ini berfungsi sebagai menampilkan suatu pertunjukan.
teman-teman. Nah, kalau misalnya kita analisis satu-satu nih, setiap jawaban, tempat khusus untuk melakukan gladi bersih. Enggak ya, karena dia juga bukan untuk gladi bersih lagi, teman-teman. Tapi untuk menampilkan penampilannya langsung, gitu. Terus yang C, bangunan tradisional. Tempat menyimpan peralatan tradisional. Ini juga bukan, karena konteksnya itu untuk menampilkan suatu pertunjukan, gitu. Yang D, arena terbuka yang digunakan untuk kegiatan olahraga. Ini apalagi nih? Yang E, lapangan terbuka. Kalau panggung itu bukan lapangan lapangan terbuka ya teman-teman ya. Itu. Jadi yang lainnya ini salah. Yang benar adalah yang A. Itu. Terakhir teman-teman. Sampai 2029. Oke, kita langsung bahas ya teman-teman. Tadi aku lihat juga jawabannya rata-rata pada E. Nah, jawabannya benar ya teman-teman ya, yang E. Nah, tapi di sini aku ingetin ya teman-teman, kalau misalnya kalian harus hati-hati. Karena bisa aja soalnya itu lebih mengecoh teman-teman. Nah, kalau misalnya kalian langsung analisis debar jantungnya, itu kan langsung ketahuan ya, debar jantungnya makin cepat gitu kan. Nah, eh berarti kalian bisa menganalisis, oh si Lestari ini lagi gugup nih, gitu kan. Ya udah langsung jawab E, gitu kan. Tapi kan kalau debar jantungnya makin cepat kan nggak cuma gugup, ya kan teman-teman. Nah, untungnya soal ini nggak terlalu mengecoh teman-teman. Jadi kalau misalnya kalian lihat soal yang mengecoh, setidaknya kalian harus paham lah konteks dari kalimat sama kalimat sebelumnya sama kalimat setelahnya lah gitu. Supaya kalian nggak terkecoh sama soal tersebut gitu ya. Oke, demikianlah teman-teman buat pembelajaran hari ini. Untuk motivasi hari ini ya nggak masalah, masih belajar kok. Tadi mungkin teman-teman eh, banyak salahnya mungkin pada saat latihan atau waktu apa namanya mengerjakan suatu soal ya. Tapi nggak apa-apa teman-teman, namanya juga salah pertama kali kalian juga masih belajar. Yang harus kalian ingat adalah kalian harus belajar dari kesalahan tersebut gitu ya. Karena eh, kalau misalnya kalian baru pertama kali, sangat diwajarkan kalau misalnya kalian itu salah. Baru kalau misalnya kalian salah kedua kalinya, itu masih dimaklumi teman-teman. Tapi itu harus jadi peringatan buat teman-teman untuk tidak salah untuk ketiga kalinya. Nah, kalau misalkan salah ketiga kalinya, ya bisa aja kalian jadi udah jadi orang yang keras kepala gitu kan. Udah tahu salah, tapi masih dilakuin gitu kan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ini dari Anonymous. Kenapa dari Anonymous? Karena ya kalau misalnya kalian dengar dari kecil sampai sekarang juga ada aja orang yang ngasih quotes kayak gini. Gitu kan.
motivasi kayak gini. Oke, itu aja teman-teman. Terima kasih atas perhatiannya dan juga sudah uh, mengikuti pembelajaran hari ini. Uh, merupakan suatu hal yang terhormat juga ya bagi aku ya. Terima kasih, semoga ilmu